Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana TV kembali lagi dalam program Ngota Ngobrol Prestasi. Nah, kali ini program Ngota akan membahas tentang bibit atlet renang di ajang Praprov Wali Kota tahun 2023. Nah, bersama saya Ria dan rekan saya Isti. Oke, Isti, ini kita ada di mana sih, BTW? Oh iya Kak, dan Sana BTV. Sekarang kita udah ada di kolam renang Gerage Bengkulu. Dan kita udah kedatangan dua narasumber kita nih. Mungkin langsung saja kita dulu ya. Ada Kak Dea dari Gerage dan ada Coach Egi. Oh iya, boleh dong perkenalannya dulu Coach. Oh, Coach dulu. Coach dulu ya, boleh. Saya Egi, panggilannya di kolam renang. Kalau nama aslinya adalah Aldi Farid Syarif. Saya adalah pelatih dari klub Tirta Rafflesia. Boleh? Perkenalkan, nama saya Dea, saya selaku marketing komunikasi di Gerage. Kita sudah bersama dua narasumber kita ya. Dari tadi kan pas kita udah masuk nih ya, itu kita udah lihat nih banyak yang anak-anak udah latihan, terus ada coach juga kelar-kilir seperti itu. Sebenarnya apa sih yang disediakan, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Gerage sendiri untuk dalam ajang Praprov Wali Kota 2023 ini, khususnya dalam renang ya? Karena sebenarnya swimming pool Gerage itu kan awalnya untuk fasilitas hotel ya Kak ya. Cuma karena di sini kita ada sistem member juga, ada member board sama silver, jadi kita juga kerja sama Tirta untuk mereka dijadiin tempat latihan juga, sama berenang, les, dan lain-lain. Untuk fasilitas yang tersedia di kolam itu ada yang paling kita utamakan adalah keselamatan, buat keselamatan. Tentunya ada lifeguard, kita juga menyediakan P3K tentunya untuk menghindari apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus ada juga safety vest, ada juga pelampung lifebuoy yang bentuk bulat itu. Terus ada juga tentunya kita menyediakan kamar bilas. Ada perempuan, laki-laki, karena itu bisa memudahkan tentunya ya, karena kamar bilas kita juga cukup banyak, tentunya ada banyak showernya juga. Jadi kalau misalnya kolam ramai dipakai oleh anak-anak berenang, nggak begitu crowded atau nggak begitu chaos ya. Jadi kita menyediakan cukup banyak kamar bilas. Oke. Mbak, ini kan kalau misalnya hari apa nih yang rame, kan kalau ini kan bekerja sama dengan Tirta. Nah, kalau misalnya hari biasa atau hari-hari yang lain itu gimana tuh misahinnya, atau ada tempat khusus ini untuk Tirta, ini untuk umum seperti itu? Sebenarnya nggak ada tempat khusus ya Kak ya, cuman hari Senin kita kolam renang untuk umum tutup, jadi bisa cuma tamu hotel aja. Dan sebenarnya kalau misalnya sehari-hari untuk hotel sendiri nggak seramai ini ya Kak ya, ada jadwal-jadwalnya. Oh, ada jadwalnya ya. Jadwal gitu ya. Jadi masih ke handle lah ya Kak ya. Oke Coach, ini Coach Egi. Sebenarnya klub ini gimana sih Coach? Ceritain sedikit dong awal mulanya ada klub ini dan sejak kapan klub ini didirikan? Oke, klub ini udah didirikan tuh dari tahun 98 ya, udah lama sekali. Udah lama banget ya. Ya, dan juga udah berganti-ganti kepengurusan di dalam klub ini, dan juga pelatih sekarang udah era modern tentunya. Klub Tirta Rafflesia juga akan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita pelatihnya udah banyak. Pelatih kita itu terdiri dari pelatih berpengalaman tentunya di bidang olahraga renang. Dan juga kita juga tidak hanya punya pengalaman, namun juga punya knowledge ya di bidang renang ini, mempunyai lisensi dari kepelatihan. Tentunya pelatihan yang resmi nasional. Udah lama ya klub ini ya. Ya, cukup lama. Mungkin mbaknya belum lahir. Iya, benar-benar banget. Oke, ini balik lagi mungkin ke Mbak Dea ya. Ini tadi kita bicarain soal ada kerjasama ternyata antara Gerage dengan Tirta Rafflesia Swimming Club gitu kan. Ini sejak kapan sih kerjasamanya dan gimana sih bentuk kerjasamanya seperti itu? Ya, info yang saya dapat sih ya dari tahun 1992, udah cukup lama. Gerage juga sendiri kan udah 32 tahun. Selalu berapa tahun? Udah dari 20-an. Oke. Berarti udah banyak juga ya, misalnya bibit-bibit yang kita hasilkan ya dengan dari Gerage sendiri dan juga dari Tirta Swimming, Ya, Rafflesia tentunya, Swimming Club. dengan adanya fasilitas ini, karena dulu tidak ada kolam, ya kita tidak memiliki kolam, yang ada cuma kolam hotel, dan ini juga menjadi home base kita
sebagai Tita Rafflesia dari tahun ke tahun, dan di sini telah banyak lahir prestasi-prestasi bukan hanya tingkat nasional namun juga kelas dunia. Kita pernah meraih medali di SEA Games atas nama anak kita Sofi Kumalasari. Oke, ini kan dalam latihan untuk ajang profesional seperti yang coach bilang tadi itu kan butuh fasilitas yang memang sesuai dengan standarnya. Nah, apa Grage ini udah masuk standarnya nih? Gimana itu? Ukurannya udah lumayan, udah Olympic size, semi Olympic size mungkin ya. Itu mungkin kan ada yang kurang paham nih sebenarnya bagaimana apa sih yang ini kan di Bengkulu ini ada banyak juga ya kolam renang, maksudnya kok bisa sih Grage ini masuk gitu? Apa sih yang membedakannya? Satu, tentunya kalau di olahraga renang ini tidak hanya butuh skill, tapi juga mereka harus butuh biaya untuk kelangsungan berenang mereka. Makanya kalau di Grage ini rata-rata orang latihan dulu memang banyaknya ke kolam renang Grage dikarenakan ya fasilitas dan juga pemandangannya sangat cantik sekali. Mungkin inilah jadi daya tarik orang tua untuk melatih atau membawa anak-anaknya untuk berlatih di Tita Rafflesia. Dan juga kalau masalah prestasi tentunya ini merupakan wadah untuk penyaringan kita mencari bibit-bibit atlet terutama di kota Bengkulu agar bisa menjadi atlet sekaliber nasional maupun juga internasional. Oke, kalau adik-adik di klub ini, coach, itu dibagi nggak sih kalau perlatihannya itu dari usia berapa atau dikelompokkan nggak sih, coach? Ya, tentunya pasti kita akan mengkelompokkan karena kelompok grup kita lumayan besar. Kita kalau di Grage ini kita khususkan untuk yang pemula, ya, untuk yang basic kita fokuskan di Grage karena kalau kita gabungkan seluruhnya ya, anak-anak klub kita tentunya tidak akan muat lagi. Muat ya, coach. Ya, karena, belum lagi tambah umum ya. Benar. Nah, jadi kita ada pengelompokan dari pemula basic di junior 1, junior 2, terus ada juga senior 1 dan senior 2. Dalam satu kelompok itu kira-kira ada terdiri dari 20 atlet. Kalau yang semakin kecil kelompok umurnya itu tidak hanya 20, malah sampai 40. Membeludak. Banyak kalau ya. di Grage semua nggak kebagian cukup. tempat lagi. Ya kasihan tamu-tamu yang Iya, yang juga. makanya dibagi. Iya, Ya benar. kasihan Ya. tempatnya juga, jadwalnya juga. Oke, ya. Cukup menarik ya. Nanti akan kita kembali lagi setelah iklan berikut ini. Oke, Sana BTV kembali lagi bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Oke, Karia, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentunya sama coach dan juga sama pihak Grage. Nih, sekarang kita undang juga nih atletnya, Karia. Oke. Langsung aja, boleh perkenalannya dulu. Nama saya Dava Kurnia Mufiandra, umur 16 tahun, dari SMA 7. Dari semua tujuh. Yang ini Saya Cikara Mubasar Putri Armanta, umur 11 tahun, SD 9 Bengkulu. SD 9. Nah, mungkin Dava sama Cika nih kan ada teman-teman di rumah nih. Mungkin boleh disapa dulu. Oke, ya. Nah Isti nih kita udah kedatangan pemenang dari ajang Kraprof Wali Kota 2023. Mungkin Dava bisa ini ikut lomba apa aja di Kraprof, ajang Kraprof Wali Kota? Lombanya di lomba kemarin tuh ada di 400 meter gaya bebas, 200 meter gaya bebas, 50 gaya bebas, 200 gaya punggung. Oke. itu mendapatkan juara berapa aja tuh? Yang untuk di 400 bebas dapat perunggu, sama 200 bebas perunggu juga, sama 50 bebas perunggu. Oh, dapat perunggu ya di ketiga nomor ya. Ya. Nah, dari 3 nomor tuh, kira-kira gaya apa sih yang paling menantang buat Dava? Paling menantang sih 400 bebas karena jaraknya bebas. lumayan jauh. Jauh ya. Oke, Cika nih, boleh kemarin ikut di nomor berapa? 50, 100, 200 bebas, 50, 100, 200 punggung, 50 kuku, 50 IM. Oke. Itu dapat juara nggak, Mil? Oke, mungkin juara apa nih? Juara berapa? Yang semuanya kecuali dada emas, dada perunggu. Oke.
untuk tahun ini nih ngikut ajang seperti Craprof atau yang lainnya udah berapa kali sih dalam setahun? Kalau Dava sih mengikuti perlombaan dalam setahun tuh bisa 5 sampai 6 kali. 6 kali ya. Kalau Cika sendiri seperti apa deh? Sama ya. Oke. Sering kayak ikut lomba nih. Berarti ini ya. Nah, untuk Dava sendiri nih kan di dalam perlombaan tentu kita menemukan ya ada lawan seperti itu kan Cika ya. Mungkin dari ajang Craprof kemarin ada nggak lawan yang bukan ditakuti sih, tapi ya kayak berat gitu ya Ini atau jadi Menantang banget deh pokoknya kayak gitu. itu ada nggak? Kalau untuk yang paling menantang sih bisa jadi Hamam, Pandu, sama Raja. Itu paling menantang untuk dilawan. Oke, itu dari satu klub atau? Enggak, Oh, beda-beda. enggak, beda klub ya. Ya, tapi Oke. satu KU dia. Oh, gitu. Seumuran. Nah, untuk Cika sendiri seperti apa deh? Yang kemarin yang paling fun nggak datang. Oh, Jadi Cika nih ya. nah, jadi Cika ya langsung dibabat habis ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong juara nih, gimana sih perasaan kalian udah meraih juara kemarin? Alhamdulillah sih senang sih karena Senang ya, setiap latihan tuh ada memuahkan hasil gitu. Jadi dari capek-capeknya latihan untuk datang ke latihan tuh ada hasilnya gitu. Ada hasilnya ya. Kalau Cika gimana? Senang ya? Pastinya dong. Cika ini kan teman-teman sekolah mungkin tahu ya kalau Cika ini atlet gitu ya. Itu gimana gitunya? Kayak kalau ada apa, kamu juara ya gitu. Suka digituin nggak? Iya ya. Cika udah Bangga makan dong, belum? Cika. Udah ya. Ini kalau porsi latihannya sendiri seperti apa nih kamu? Kalau porsi latihannya tuh kan seminggu tuh ada 6 kali. Senin misalnya sore, Selasanya pagi. Jadi kalau Selasanya pagi, latihan pagi ke sekolah, sorenya langsung latihan fisik. Oke. Berarti mohon maaf ya, ini kan masih sekolah nih, itu mengganggu nggak? Enggak sih, karena jadwalnya tuh udah diatur semua. Jadi apa tuh udah dijadwali semua lah. Kalau Cika, Jadwalnya. kalau Cika gimana nih dek? Antara berenang sama belajarnya di sekolah nih. Belajar. Sulitan nggak sih ngatur waktunya? Enggak ya? Enggak ya. Enjoy ya, sekolah, renang. Terus kalau latihan sendiri berapa hari sekali atau berapa seminggu berapa kali ya? Seminggu, Allah. 6 kali seminggu. Itu di Sering sini ya? Iya. di Grage. Nggak di kalau Rabu sama Jumat di Kolam Pintar. Tapi rutin ya. Kalau latihan nih itu didampingi atau gimana sih? Sendiri sih, karena udah besar sendiri. Cika masih didampingin nggak sama orang tua? Udah sendiri ya? Oh masih. Berarti support banget nih orang tuanya nemenin Cika terus ya latihan ya? Berarti ini kan bukan kali pertama ya dapat medali ya. Kira-kira udah koleksi medali udah berapa banyak sih di rumah nih? Sekitaran 20 ke atas sih. 20 ke atas tuh emas, perunggu atau gimana? Digabung semua ada emasnya, ada Banyak ya. Sebenarnya ada nggak sih ajang yang dinanti gitu untuk Target mau ngikut apa lagi nih? targetnya sih untuk mengikuti lomba di Jakarta. Di Jakarta ya nanti ya, Indonesia Open. Kamungsen. kalau Cika gimana nih? Pokoknya kalau ada lomba mau ikut aja terus ya gitu ya. Ya benar. Ini kan dalam perlombaan nih memang ada menang dan kalah. Ini gimana sih ritual kamu ataupun ada nggak sih cara-cara kamu untuk oh ya udah belum rezeki menang atau gimana nih? Ada nggak kamu sebagai atlet yang memang ya harus siap dengan kekalahan dan menang gitu? Percaya diri aja sih dulu. Kalau hasil tuh belakangan. Jadi kalau misalnya menang tuh alhamdulillah, kalau kalah tuh coba lagi untuk di perlombaan nantinya. Jangan pantang menyerah aja sih. Kalau Cika gimana dek? Kalau kalah Nangis? Coba lagi. Kalau kalah coba lagi ya? Iya dong. Tapi kalian berdua pernah nggak sih ngalamin kekalahan dulu gitu sebelum dapat sebuah kejuaraan nih? Pernah sih. Pernah ya? Gak apa-apa ya, tetap coba terus ya. Itu gimana tuh mengatasi kekalahannya? Nangis, seharian gak keluar kamar gitu? Mogok Nggak makan juga ya? atau mogok makan? Atau renang aja terus seharian gak ya? Itu gimana tuh ngatasinya tuh?
pasti sedih sih pasti, tapi jangan terlalu untuk bersedih. Jadi kekalahan tuh sebagai percobaan untuk selanjutnya sih. Oke, Cika juga sama. Oke. Ya Sana BTV masih panjang obrolan antara kami dengan Cika dan juga Dava setelah yang berikut ini. Ya Sana BTV kembali lagi dalam Ngota Ngobrol Prestasi. Nah ini melanjutkan yang tadi nih kan, tadi Dava sama Cika udah cerita nih dia udah menang di mana aja, dapat kategori apa seperti itu. Mungkin kita mau tahu lebih dalam nih ya, nah, sebagai seorang atlet untuk Dava sama Cika mungkin kenapa sih memilih olahraga renang sebagai olahraga yang memang ini jadi tujuan kamu seperti itu untuk meniti karir sebagai atlet seperti itu? Pertama sih karena suka renang itu karena suka main dalam air gitu. Oke. Jadinya karena Main air ya? Iya, karena keterusan jadi papa ada temanan sama Om Abbas, jadi ditawari untuk jadi latihan di situ jadi atlet. Mungkin kalau Cika sukanya Suka main air juga? oh gara-gara suka main air itu suka main air gimana? Cepret-cepret atau gimana? Pas pertama kali itu pernah main prosotan. Oh perosotan air itu ya? Lama-lama suka sama air. Kita sama air itu kira-kira pas kapan tuh? Pas kelas 1 Kelas 1 lagi liburan sama orang tua atau gimana? lagi liburan. Kalau kamu lagi main sama lagi sama temen gitu ya? Atau gimana? Ini nih suka main air gitu? Mulanya Oh. tuh gimana sih? Awalnya tuh kelas 4 SD kan, jadi pertama tuh pergi sama keluarga pas lagi liburan sekolah, diajak ke kolam ikan. Jadi ada kenalan bapak jadinya kita lari. Gitu. Dari suka main air nih, Dari jadi suka main atlet air. yang membanggakan Bengkulu nih Kak sekarang. Wah, hebat ya. Dari awalnya suka, lama-lama apa tuh? Oke, selama menjadi ini atlet nih ya, pernah nggak sih kalian itu ngerasain kayak kram atau cedera kayak gitu selama latihan atau kayak lagi lomba kayak gitu? Pernah nggak sih? Ada sih masalah-masalahnya pas lagi latihan atau lomba. Pas latihan tuh biasanya sih sering-sering kram gitu kan. Malas-malasan pemanasan jadinya kram. Berarti akibat kurang pemanasan ya? Banyak main di pemanasan jadinya sering-sering kram. Gitu. Oh, Cika? Kurang pemanasan. Pernah juga nih? Oh, itu lagi latihan atau lagi lomba? Lagi latihan. Lagi latihan ya. Terus kayak gimana tuh Mengatasi. mengatasinya kalau lagi kram gitu? Oh, diurut-urut sama coach ya, dibantuin. Kalau Dava sama ya? Ya disuruh naik ke atas kolam jadinya kakinya disuruh lurusin nanti dibantu sama-sama coach-coach yang ada di situ. Ini balik lagi ya dalam perlombaan nih kan Dava sendiri tadi cerita udah dari kelas 4 SD menyukai itu apa sih terjun untuk menekuni renang seperti itu. Ini lomba pertama kali yang kamu ikutin masih ingat nggak itu kapan nih? Pertama kali dapat ngikutin lomba tuh pas tahun 2018 baru 3 bulan latihan lomba laut yang diadain sama Posi di Kapang. Oke. Itu juara? Enggak, Tapi di situ langsung mulai ketagihan, mulai semangat lagi mulai untuk semangat. membalas apa yang terjadi. Pertama kali udah di laut nih Kak nih. Luar biasa ya. Kalau Cika gimana? Oke. Itu apa lomba apa yang Cika ikut? Lomba papan. Lomba papan tip ya. Lomba papan tip tuh gimana sih? Kakinya aja. Kakinya, tapi belum berhasil juga. Oke, terus mencoba kembali. Nah, mencoba kembali itu di lomba apa nih? Kalau dapat sih ada pas habis lomba laut tuh ada lomba lagi di Hampian diadain untuk para pelajar yang diadain di Hampian jadinya alhamdulillahnya dapat sertifikat. Dapat di kolam renang Asia. Oh, di situ mulai juara. Itu juara apa? Juara 50 bebas. 50 Apa? Perunggu. Perunggu. Ikut langsung. Oke, ngomong-ngomong cabang olahraga renang nih, kan banyak tuh cabang olahraga yang lain, tahu ya Cika ya, yang lain tuh. Tapi kenapa sih Dava sama Cika tuh maunya di cabang olahraga renang ini? Karena kalau udah masuk klub kan jadinya ketemu teman-teman yang lebih asik sama pelatih-pelatih yang baik kan jadinya
untuk apalagi cari yang ganti lain, udah nyaman lah di renang gitu. Chemistry-nya udah klop banget ya sama Udah- renang ya. udah nyaman gitu sama air. Kalau Cika? Suka aja sama renang. Iya, sukanya renang ya. Tapi kalau cabang olahraga lain pernah nggak sih cobain? Pernah. Pernah. Tapi tetap balik ke renang ya, fokusnya ke renang. Ini hatinya udah mantep banget nih sama renang nih. Dari support orang tua sendiri seperti apa? Dan juga ini kan sudah masuk ke klub ya, ini yang memang benar-benar mau menekuni. Itu kira-kira apa nih support dari coach, dari orang tua untuk mendukung passion kita dalam renang? Kalau untuk orang tua sendiri sih ngedukung sih, beli alat renang dicukupin kan, apa tuh vitamin sama proteinnya dicukupin semua sama orang tua ya, disupport sendiri sama orang tua. Kadang-kadang kalau lomba dikasih luang waktu untuk nonton, satu aja sih. Kalau pelatih sendiri ngasih evaluasi untuk dari kesalahan apa yang terjadi dalam diri, jadinya dievaluasiin, dikasih tahu sama-sama pelatih yang mana yang terbaik. Dari coach sendiri gimana nih supportnya? Ngomongin coach paling favorit itu siapa sih? Kalau Dava siapa nih? Coach Kalau- tersayang. Kalau Dava sih ada coach Boneta, Abang Egi, Bang Egi itu kayak asik gitu nah. Oh, gitu ya? Ngobrolnya asik, ngelatihnya asik juga gitu. Sama-sama kayak jadi abang gitu kan jadinya. Sama-sama asik gitu. Pas ngajarnya nggak terlalu yang banget, jadinya seru lah latihannya, nggak terlalu ikat-ikatnya. Enjoy ya, nggak Enjoy. tertekan ya. Iya. Kalau Cika siapa nih coach yang paling Cika sukai? Coach Kiki, oh gitu. Oh, Suka bercandain Cika. Nggak galak nggak? Enggak ya. Oh, ada galaknya ya. Pas Walaupun galak, Cika tetap suka ya. kan ada. Ini tadi kan soal coach yang disukai dan seneng gitu kan. Ini dari program-program yang diberikan para coach kita ini sukanya kamu kuasai gaya apa aja nih setelah diajarin sama coach kita? Kalau untuk Dava sendiri sih lebih suka ke bebas sama punggung karena santai aja berenangnya walaupun jauh jaraknya programnya berat programnya tapi seru aja di bebas sama punggung kayak nggak ada lipat-lipat gitu. Saya juga suka bebas punggung kuku. Itu berapa lama dalam program latihannya tuh biar kuat menguasai gaya seperti itu? Sekitaran seminggu tuh programnya ganti-ganti kan tapi yang satu misalnya ada satu program tuh jadi gaya apa yang disukain jadi harus dilaksanain program yang disukain. Sama Jessica ini ikut aja ya, oke. Oke, Sana BTV tentunya kita udah berada di akhir acara. Jangan lupa tetap saksikan program BTV yang selalu menghibur dan menginspirasi Sana BTV sekalian. BTV, beken.